Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana hadatal watani wa nahdatal banat bi turima ila yaumiddin wa an tansurna wa taftah alaina wa tarzuqana wa tafatana wa taghfirana wa jami'il muslimin ya Allah ya hayy ya qayyum la ilaha illa anta. Ayat bismillah wa taqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ilmihi wa 'ulumikum wa 'ulumi salihin fi ad-darain amin ila an qala وفي حديث آخر رواه حذيفة بشرني يعني ربه أول من يدخل الجنة معي من أمتي 70,000 مع كل 1000 70,000 ليس عليهم حساب وأعطاني أن لا تجوع أمتي ولا تغلب وأعطاني النصر والعزة والرعب يسعى بين يدي أمتي شهرا وطيب لي ولأمة المغارب ويحل لنا كثيرا مما شدد على من قبلنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج. وعن ابي هريره رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الانبياء الا وقد اعطي من الايات ما مثله امن عليه البشر وانما كان الذي اوتيت وحيا اوحى الله الي فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه. معنى هذا عند المحققين بقاء معجزات ما بقت الدنيا وسائر معجزات الانبياء ذهبت للحين ولم يشاهدها الا الحاضر لها ومعجزه القران يقف عليها قرن بعد قرن عيانا لا خبرا الى يوم القيامه. وفيه كلام يطول هذا نخبته وقد بسطنا القول فيه وفيما ذكر فيه سوى هذا آخر باب المعجزات. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Wa fi haditsin akhara, dalam sebuah hadis yang lain, rawahu Huzaifatu basyarani, yakni rabbahu, yakni Rasulullah sallam, yakni basyarani, yakni rabb, yakni al-muradu bi basyarani fa'il min basyarani, yakni Allah Subhanahu wa taala azza wa jal. Awwala man yadkhul jannata ma'i min ummati 70 alfan, ma kulli alfin 70 alfan, laisa alaihim hisabun. Awwalu ma yadkhul jannata ma'i, orang yang pertama kali masuk surga bersama saya, sabda Rasulullah SAW, min ummati, dari umatku, 70 alfan, 70,000, ma kulli alfin 70 alfan, masing-masing atau setiap ma kulli alfin, ma'a kulli alfin 70 alfan, laisa la alaihim hisabun, yakni akan masuk surga bersama Rasulullah SAW, yang pertama kali masuk surga bersama Rasulullah SAW, 70,000, ma'a kulli alfin, setiap setiap 1,000 itu 70 alfan, akan diikuti lagi oleh 70,000 lagi, laisa alaihim hisabun, laisa alaihim hisabun, yaitu la yasa alaihim hisabun, yang tidak akan ada hisabnya. Mereka itu akan masuk surga bighairi hisab. Wa atani alla tajua ummati wala tuglabu. Allah SWT telah memberikan kepada saya, sabda Rasulullah SAW, alla tajua ummati, Allah tajua ummati, bahwa umatku tidak ada yang akan mati kelaparan. Allah tajua ummati wala tuglabu, dan tidak akan bisa dimusnahkan, tidak akan bisa dibinasakan oleh musuhnya. Jadi atani Allah tajua ummati, ini janji Allah SWT kepada Rasulullah SAW, bahwa umat Rasulullah SAW tidak akan mati kelaparan. Begitu juga musuh-musuhnya tidak akan bisa mengalahkan sampai membinasakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saksikan sekarang ini, yaitu di Israel. Di Israel orang-orang Palestin di sana.
meskipun bagaimanapun canggihnya tentara Israel, tapi sampai sekarang ini tak bisa dimusnahkan orang-orang Israel. Karena ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa umatnya itu tidak akan bisa dimusnahkan, tidak akan dibinasakan. Wa tani an-nasra wal izzata war ru'ba yas'a baina yad wa atani an-nasra. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada saya pertolongan, wal izzata dan kejayaan, war ru'ba dan rasa takut kepada musuh-musuh, kepada musuh-musuh saya. Yas'a baina yaday ummati syahran. Yani waruba, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rasa takut kepada orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan 1 bulan. Yani yas'a, yaitu perjalanan baina yaday ummati, dalam perjalanan yang ditempuh oleh umatku selama 1 bulan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertolongan, telah memberikan kepada Rasulullah SAW kejayaan, dan telah memberikan kepada Rasulullah SAW yaitu rasa takut kepada musuh-musuhnya yang jaraknya masih dalam perjalanan. Kalau perjalanan kaki dalam perjalanan 1 bulan, musuh-musuh Nabi Muhammad SAW, musuh-musuh Nabi kita itu sudah merasa takut. Wa tayyibali wa li ummati al-maganim. Wa tayyibali, dan tayyibali, dan memberikan, tayyibali, dan memberikan atau kepadaku, wali ummati al-magain, yaitu menganggap, itu memberikan bahwa ganimah itu adalah sesuatu yang taib, satu yang halal. Maksudnya Allah SWT menghalalkan bagiku dan bagi umatku al-maganimah. Al-maganimah itu harta rampasan perang. Sebelumnya al-maganimah yaitu harta rampasan perang itu telah pernah dihalalkan bagi umat-umat sebelumnya. Karena kalau dulu harta rampasan perang itu dibakar, tidak ada yang tidak dihalalkan oleh Allah SWT kepada para nabi sebelumnya dan kepada umatnya. Wa halalana katsiran mimma syaddada ala man qablana. Wa halalana, dan Allah SWT telah menghalalkan bagi kita katsiran, banyak sekali, mimma syaddada ala man qablana, banyak sekali dari sesuatu yang dipersulit kepada orang-orang sebelum kita. Yani halalana katsiran mimma syaddada ala man qablana, banyak hal-hal yang dipersulit kepada umat-umat sebelum kita tapi dihalalkan kepada kita. Walam yaj'al lana fid din min haraj, dan Allah SWT tidak menjadikan kepada kita fid din, dalam agama itu, haraj, satu kesulitan, yaitu menjalankan perintah agama tidak sesulit yang yang dijalankan oleh umat-umat sebelum kita, sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, kalau umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, ini sebelum kita, mereka itu kalau taubat, cara taubatnya adalah dengan membunuh diri. Kemudian kalau umpamanya ada tempat atau ada pakaiannya, ada badannya yang kena najis, caranya mencucikannya adalah dipotong. Tetapi kalau umat Nabi Muhammad SAW tidak sampai sedemikian, sehingga kalau kena najis cukup dengan dibasuh. Kalau taubat, yaitu syarat taubatnya itu kalau antara dosa antara seorang hamba kepada Allah 3 syaratnya. Kemudian kalau ada dosa yang menyangkut masalah masalah sama manusia, yaitu ditambah dengan syarat yang satu, yaitu minta untuk dihalalkan. Ini adalah suatu kemudahan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Wan Abi Hurairah anhu sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyin minal anbiya illa wa qad u'tiya minal ayati ma mithluhu amana alaihi al-basharu. Ma min nabiyyin, dan setiap nabi, minal anbiya, daripada nabi-nabi, ini setiap para nabi, illa wa qad u'tiya, melainkan telah diberikan
minal ayat, dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi setiap nabi telah diturunkan kepadanya wahyu. Ma mithluhu amana ali al-bashar. Ya wa ma mithluhu, itu tidak ada sisanya seperti itu yang akan amana ali al-bashar, yang membuat umat manusia percaya kepadanya sekarang ini. Itu karena sudah sudah dinasahkan dengan syariat Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW. Jadi pada setiap nabi, mereka itu diberikan risalah, diberikan kitab, diberikan ayat. Tetapi semuanya itu ma mithluhu amana alil bashar. Sudah tidak ada lagi yang yang masih murni, yang akan membuat seorang itu percaya atau beriman kepadanya. Sekarang ada umpamanya kitab Injil. Itu tidak aman dari tidak aman dari perubahan atau tidak aman dari pergantian. Sehingga kitab-kitab sebelumnya, sebelum Al-Quran, sekarang sudah tidak ada yang tersisa yang akan membuat seorang percaya 100% bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran sampai saat ini masih tetap utuh. Tidak ada perubahan. Masih tetap seperti di waktu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma kana alladhi utitu wahyan uhiya auhallahu ilayya. Wa inna ma kana alladhi utitu, sesungguhnya apa yang telah diberikan kepada saya adalah wahyu. Auhallahu ilayya, yang diwahyukan kepada saya. Farju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamati. Dan saya mengharap an akuna aktsarahum, bahwa saya adalah orang yang paling banyak pengikutnya. Tabi'an yaumal qiyamati aktsarahum, saya berharap sekali an akuna aktsarahum, saya adalah orang yang paling banyak pengikut. Saya adalah orang yang paling banyak pengikutnya dari mereka, itu para nabi sebelum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamati. Mana hadza? Ini al-musannif. Dia itu menjelaskan apa arti hadis ini. Mana hadza indal muhaqqiqin baka mu'jizatihi ma baqiyatid dunya. Mana hadza? Yani indal muhaqqiqin, kepada para pakar, ulama. Baka mu'jizatihi, itu mujizat Rasulullah akan tetap utuh, akan tetap akan tetap ada. Ma baqiyatid dunia, selama dunia masih ada. Berbeda dengan mujizat-mujizat para nabi sebelumnya, yaitu seperti kitab Injil, Taurat, sudah semuanya sudah mengalami perubahan, sehingga tidak ada yang bisa dijamin itu keutuhannya, yaitu kemurniannya belum mengalami perubahan ketika diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau Quran akan tetap sampai hari kiamat, tidak akan mengalami perubahan. Wasairu mujizatil anbiya zahabat lil hini. Semua mujizat para nabi zahabat lil hini, artinya sudah hilang. Lil hin, itu pada waktu dulu. Walam yusyahidha illal hadiru laha. Walam yusyahidha illal hadiru laha. Tidak ada yang akan menyaksikannya kecuali yang hadir pada saat itu. Pada saat nabi-nabi mereka masih hidup. Jadinya mujizat para nabi, ini sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya ada ketika para nabinya masih ada. Dan yang bisa menyaksikan adalah yang bersamaan, itu yang hidup pada zaman nabi mereka. Qala ilal hadrullah wa mujizatul Quran. Sedangkan mujizat Al-Quran, yakifu alaiha karnun ba'da karnin. Iyanan la khabaran ila yaumil qiyamati. Yakifu akan tetap, yakifu berdiri tegak, karnun ba'da karnin. Itu selama-lamanya. Itu dalam pergantian masa. Ini akan selalu tegak, akan selalu tetap. Tidak ada mengalami perubahan dalam pergantian masa. Yanan yang bisa kita akses sekarang ini. La khabaran, bukan berita, tapi menjadi kenyataan. Al-Quran yang kita baca sekarang ini tidak ada perubahannya. Dari sejak dari diturunkan sampai sekarang ini adalah iyanan yang benar-benar kita saksikan sekarang ini. La khabaran, bukan berita. Berbeda dengan Zabur, Taurat dan kitab-kitab para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW
sudah banyak mengalami perubahan sehingga tidak ada jaminannya bahwa itu adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau Al-Qur'an iyanan benar-benar kita saksikan sekarang ini, bukan kabar, bukan berita. Karena katanya laisal khabaru kal iyan. Itu laisal khabaru kal iyan. Yaitu berita itu tidak seperti apa yang kita saksikan. Tasma'u bil mu'aidi khairum min antarah katanya. Itu ada orang namanya Mu'aidi, itu di beritanya Masya Allah. Ini luar biasa. Tetapi setelah setelah Anda menyaksikan itu, jauh beritanya itu lebih baik daripada kenyataannya. Tetapi kalau Al-Quran ini iyanan, bukan lagi berita, tetapi kenyataan yang kita saksikan, bahwa tidak ada perubahannya. Wa fihi kalamun yatulu hadza nukhbatuhu. Wa fihi, yaitu dalam Al-Quran, dalam menjelaskan Al-Quran ini kalamun. Yaitu penjelasan yatulu yang panjang lebar. Katanya hadza nukhbatuhu. Ini adalah khulasahnya, ini ada ringkasannya. Waqad basatnal qawla fihi. Sungguhnya kami telah menjelaskan, telah memperpanjangkan penjelasan fihi, ini pada Al-Quran. Wa fi ma dzukira fihi siwa hadza. Wa fi ma dzukira fihi siwa hadza akhir babil mu'jizat. Wa fi ma dzukira fihi, yakni siwa hadza akhir babil mu'jizat. Jadi sini waqad basanna al-qawla fihi wa fi ma dzukira, yakni fihi itu pada Quran, siwa hadza, selain akan disebut ini akhir babil mu'jizat. Nanti akan dijelaskan, akan ada penjelasannya lebih panjang lagi pada pada akhir bab yang menjelaskan tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Ali radhiyallahu anhu kullu nabiyyin utiya sab'ata nujaba wuzara rufaqa min ummatihi. Setiap para nabi itu diberikan 7 orang nujaba. Nujaba itu nukaba, yaitu pendamping atau mantri, sebagai mantri, wuzara, rufaka yang yang mendampingi mereka, min ummatihi, dari umatnya. Jadi para nabi itu diberikan 7 orang dari dari umatnya yang menjadi pendukungnya, menjadi tulang punggungnya. Qala wa utiya nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam arba'ata asyara najiban. Dan nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan 7 tapi 14 najiban. Ini para cendekiawan, pendukung yang mendampingi Rasulullah SAW, membimbing beliau itu. Minhum di antaranya adalah Abu Bakar, wa Umar, wa Ibnu Mas'ud, wa Ammar. Ini Rasulullah SAW itu diberikan ada 14 para para nujaba, para cendekiawan dari umatnya yang akan mendampingi beliau, yang akan membela beliau, yaitu seperti antara lain Abu Bakar, Sayyidina Umar, Ibnu Mas'ud dan Ammar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha qad habasa an Makkah al-fila. Wa qala Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha qad habasa an Makkah al-fila. Allah Subhanahu wa taala telah menahan al-Makkah dari kota Makkah al-fil. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yaitu menahan, itu tidak membiarkan, tidak mengizinkan fil untuk masuk kota Makkah. Wa sallata 'alaiha rasulahu wal mu'minin. Tetapi wa sallata 'alaiha, Allah Subhanahu wa taala telah menguasakan, telah memberikan kekuasaan kepada sallata 'alaiha, telah menguasai kota Makkah. Telah diberikan kepada rasulnya dan kepada orang-orang mukmin untuk masuk ke kota Makkah dan untuk menguasai kota Makkah. Ini adalah satu keutamaan, satu fadilah, yaitu fil saja ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk maksudnya di sini ada fil Abraha, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bisa masuk ke kota Makkah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada rasulnya dan kepada kaum mukminin untuk menaklukkan, untuk melakukan kota Makkah, untuk menguasai kota Makkah.
Ini adalah satu keistimewaan. Wa inna la tahillu li ahadin ba'di wa inna ma uhillat li sa'atan min nahar. Dan kota Mekah itu tidak boleh. Wa innaha la tahillu li ahadin. Tidak pernah dihalalkan. Maksudnya tidak pernah diizinkan kepada seorang pun untuk melakukan pertumpahan darah di kota Mekah ini. Wa inna ma uhillat li sa'atan min nahar. Sungguhnya telah dihalalkan, telah diperbolehkan kepada saya cuma hanya beberapa jam saja. Jadi kota Mekah ini adalah kota yang suci, kota yang terhormat, kota yang kota yang tidak diperbolehkan seorang melakukan pertumpahan darah. Sehingga tidak pernah ada orang yang diizinkan untuk melakukan peperangan di kota Mekah ini kecuali hanya diizinkan kepada Rasulullah SAW ketika beliau menaklukkan kota Mekah, dan itu hanya sebentar saja. Sa'atan min nahar. Ini adalah satu keistimewaan. Wa anil Irbadi bin Sariyata sami'tu Rasulullah sallallahu yaqulu wa inni Abdullah wa khatamun nabiyyin. Yani saya ini adalah hamba Allah dan khatamun nabiyyin. Dan khatamun nabiyyin, penutup semua nabi. Wa inna adama lamunjadilun fi tali'atihi wa idatu Abi Ibrahim wa bisyaratu Isa ibni Maryam. Di sini wa inna adama, sungguhnya Nabi Adam, lamunjadilum, itu masih lamunjadilun fi tinatihi, masih ada dalam lamunjadilum, masih berbentuk tanah. Jadi wa inna adama wala lamunjadilun. Munjadilun artinya sakata, maksudnya masih dalam bentuk tanah, belum diciptakan sebagai Adam. Pitanihi wa idatu Abi Ibrahim wa bisyaratu Isa ibnu Maryam. Jadinya sesungguhnya Nabi Adam, beliau itu masih belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia itu masih dalam bentuk tanah. Tapi saya sudah dijanjikan. Jadi wa inni Abdullah wa khatamun nabiyyin, saya sudah ditentukan akan menjadi penghabis atau penutup para nabi, yaitu pada saat Nabi Adam masih belum ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, masih berbentuk tanah. Dan wa'idatu Ibrahim, dan ini adalah janji Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa saya ini adalah sebagai penutup para nabi. Kemudian wa bisyaratu Isa ibn Maryam, dan ini adalah bisyarah Isa ibn Maryam. Nanti akan ada di keterangan setelahnya ini bahwa Nabi Ibrahim katanya Rabbana wa asfihim rasulam minhum. Kalau Nabi Isa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Yaitu ini adalah bisyarah dari Nabi Isa alaihissalam, dan juga janji dari Ibrahim alaihissalam bahwa diri Rasulullah SAW adalah sebagai penutup para nabi. Qala wa an Ibn Abbasin qala inna Allah faddala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala ahli sama' wa ala al-anbiya salawatullahi salamuhu alaihim. Qalu fama fadluhu ala ahli sama'? Qala inna Allah ta'ala qala li ahli sama' wa may yakul minhum inni ilahum min dunihi wa qala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam inna fatahna laka fatahan mubina. Wa may yakul minhum. Sebentar dulu saya. Ini adalah kitab kepada ahlus sama, kitab kepada pada malaikat. Wa may yakul minhum inni ilahun min duni.
fadzalika nujzihi jahannama kadzalika nizalimin. Ini adalah khitab. Jadi apa namanya Allah SWT mengkhitab para malaikat dengan khitab, dengan apa namanya, dengan ucapan yang sangat keras, dengan ancaman yang sangat keras kepada ahlus sama. Yaitu wa may yakul minhum, ani ahlus sama, inni ilahum min dunihi. Inni ilahun min dunihi fadzalika nujzihi jahannama kadzalika najzi zalimin. Yaitu kalau ada yang mengatakan apa namanya ilahun min dunihi fadzalika najzi jahannama kadzalika najzi zalimin. Tetapi kalau pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah SWT berfirman, inna fatahna laka fathan mubina. Ini menunjukkan bahwa Allah SWT lebih mengutamakan, yaitu mengutamakan Rasulullah SAW daripada ahlus sama. Kalau apa ahlus sama, Allah SWT yaitu mengkhitabkannya dengan ancaman, dengan satu ancaman. Tetapi kalau apa namanya kepada Rasulullah SAW, Allah SWT memberikan apa namanya ucapan atau khitab dengan ucapan yang menjanjikan. Inna fatahna laka fathan mubina. Al-ayat. Qalu fama fadluhu 'alal anbiya. Kalau kita apa namanya mana yang menunjukkan bahawa Nabi Muhammad itu lebih utama daripada nabi-nabi yang lain. Qala innallaha ta'ala qala wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Al-ayah wa qala Muhammadin wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Yaitu pada setiap nabi Allah SWT mengutuskannya kepada kaumnya secara khusus. Tetapi kalau Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau itu mengutuskan untuk semua umat manusia. Ini adalah satu keistimewaan. Satu keistimewaan yaitu apa namanya yang diberikan oleh Allah SWT kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra wa ana Khalid bin Muhammad, iqra. Ada bermasalah ya? Baik. Dia itu apa namanya ada speakernya ada apa namanya bunyi. Qala wa ana Khalid bin Ma'dan inna para min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah akhbirni an nafsika. Akhbirni an nafsika, yaitu an Khalid bin Ma'dan anna nafaran, bahada sekelompok orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekelompok dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka meminta kepada Rasulullah SAW, mengatakan, ya Rasulullah, hai Rasulullah, akhbirni, ceritakanlah kepada kami an nafsika, tentang dirimu. Wa qad ruya nahuhu an Abi Dzarrin wa Shaddad ibni Awasin wa Anas bin Malik radhiyallahu anhum faqala. Dan riwayat ini bukan hanya dari Khalid saja, tetapi diriwayatkan juga seperti itu dari Abi Dzar wa Shaddad ibni Awas dan Anas bin Malikin. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ana da'watu Ibrahim. Saya ini adalah dakwah Nabi Ibrahim. Saya ini adalah apa namanya doanya Nabi Ibrahim yang tadi disebut janji Nabi Ibrahim atau dakwah Nabi Ibrahim pada hadis sebelumnya yang mengatakan wa idatu Abi Ibrahim. Abi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Saya ini adalah apa namanya doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada firman Allah yang dikirakan oleh Allah dalam firman-Nya, Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum. Jadi utuslah apa namanya Nabi besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelmaan, sebagai apa namanya sebagai jawaban dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagai pengabulan dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa basyara bi Isa, dan Nabi Isa juga apa namanya telah menyampaikan berita yang menggembirakan tentang diriku, yaitu dalam firman Allah SWT, yaitu ubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wa ra'at ummi, ini juga apa namanya ra'at ummi. Ibuku telah melihat hina hamalat bi, ketika ibuku menghamili aku, anau kharja minha nurun adha'ala kusuru Busra min ardi Syam.
ketika Siti Aminah menghamili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah melihat an-nur kharaja minha, telah melihat nur, cahaya keluar dari dirinya, sampai adha'a lahu kusuru Busra, sampai istana yang ada di di Busra, yaitu min ardi Syam, sampai menyinari, sampai menerangi istana-istana yang ada di tanah Syam. Ketika Siti Aminah menghamili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah suatu keistimewaan, suatu bisyarah. Wasturditu fi Bani Sa'd bin Bakrin, dan saya disusui fi Bani Sa'd bin Bakrin, di suku atau dari suku Sa'ad ibn Abi Bakrin. Fa baina ana ma'a akhili, ketika saya bersama dengan saudara susuanku, saudara susuan maksudnya, khalfa buyutina, di belakang rumah kami, nar'a bahman, sedang mengembalakan kambing. Ini ketika kami berada di belakang rumah mengembala kambing bersama saudara susuan saya, lana, yaitu milik kami, isja'ni rajulani, tiba-tiba kami didatangi oleh dua orang laki-laki, alaihim asyabun bidun, kedua laki-laki itu mengenakan pakaian yang putih. Wa fi haditsin akhara salasatu rijalin, ada hadis saya juga menceritakan bukan dua tetapi tiga orang laki-laki, bi tastin, dengan membawa baskom, min zahabin, yang terbuat dari emas, mamlu'atan saljan, yang dipenuhi dengan es. Fa'akhadhani, kemudian kedua malaikat yang tadi itu mengambil saya. Fasyakka batni, lalu kedua malaikat tadi itu memecahkan, yaitu syakka, yaitu memecah, al-batni, perutku. Qala fi ghairi hadzal hadis, pada selain hadis ini di sana dijelaskan syakka, yaitu membuka, yaitu membuka perutku, min nahri, dari dari lekuk yang ada di atas dada, ila maraqi batni, sampai ke bawah perutku. Jadinya kedua malaikat itu, yaitu memecahkan dada Rasulullah SAW dari naharnya, yaitu dari lekuk yang ada di atas dadanya sampai ke bawah perutnya. Summa stakhraja, kemudian kedua malaikat itu mengeluarkan, minhu, yaitu dari perutnya, kalbi, hatiku, fasyakkahu, kemudian di syakkahu, hati setelah diambil oleh kedua malaikat tadi itu dipecahkan lagi, fasyakkahu, fastakhraja minhu alakatan, lalu kedua malaikat itu mengeluarkan dari hatiku itu alakatan, segumpal daging sauda yang hitam. Fatarahaha, lalu daging yang hitam itu setelah dikeluarkan dari hatiku itu dibuang. Summa gasala kalbi, kemudian kedua malaikat itu membasuh ke hatiku, wa batni dan perutku, bidzalika salji, dengan es yang di dalam baskom yang diriwayatkan tadi, hatta angkayahu, sampai ke sampai bersih. Jadi kedua malaikat itu membersihkan hatiku, yaitu setelah dikeluarkan, yaitu daging yang hitam dari perut, dari hatiku, kemudian dibersihkan dengan es yang putih yang ada dalam baskom tadi. Qala wa fi hadisin akhar, pada hadis lain, summa tanawala ahaduhuma syai'an fa idza bi khatamin fi yadihi, kemudian tanawala ahaduhuma, salah seorangnya, yaitu mengambil sesuatu, syai'an fa idza bi khatamin, ternyata yang diambil itu adalah stempel, fi yadihi, di tangannya, min nurin, yang bercahaya, yang bersinar-sinar,
yuharun naziru, yang bisa membingungkan, yang bisa membuat seorang yang melihatnya itu keheran-heranan. Dunahu, ketika melihatnya, fakhatama bihi kalbi. Lalu malaikat yang mengeluarkan khatam atau stempel tadi yang cahayanya itu berbinar-binar, fakhatama bihi kalbi, lalu dia itu menyentempelkan hatiku. Famtala'a imanan, lalu hatiku penuh dengan keimanan. Wa hikmatan, dengan hikmah. Ini dengan apa namanya hikmah, yaitu hikmah ilmu pengetahuan. Summa a'adahu makanahu. Kemudian hati saya tadi setelah dikeluarkan, kemudian setelah dibersihkan, setelah dikeluarkan daging yang hitam di dalamnya, kemudian dibersihkan dan stempel, hatinya itu dikembalikan lagi ke tempatnya. Wa amarral akharu yadahu ala mafraki sadri. Yang lain kemudian dia itu mengusap tangannya. Amarra, yaitu dia wa amarra, dan dia itu mengusap tangannya ala mafraki sadri, pada pecahan yang ada pada dadaku. Yang tadi kan dadanya dipecah, yaitu dari lengkuk lengkuk yang apa namanya, lengkuk yang ada di atas dadanya sampai ke bawah perutnya itu dipecahkan oleh apa namanya, oleh malaikat tadi untuk dikeluarkan hatinya. Kemudian setelah dikembalikan hatinya, satu lagi malaikat menyentempel, setelah ditempel hatinya itu dikembalikan. Kemudian satu lagi dia itu apa namanya, usap, itu apa namanya, dadanya yang sudah dipecahkan tadi itu, ala mafraki sadri, pada tempat pecahannya. Falta'ama, lalu menjadi satu, lalu menyatu. Wa fi riwayatin inna Jibril qala kalbun waqi'un ay syadidun fihi ainani. Ini apa namanya, waktu itu dalam satu riwayat Jibril dia mengatakan ketika menyaksikan, ketika melakukan operasi pada hati Rasulullah SAW, kalbun waqi'un, hatinya adalah hati syadidun, yang apa namanya, yang keras, fihi ainani, yaitu mempunyai dua mata, tubsirani, yang bisa melihat, wa uzunani, dan kedua telinga, sami'atani, yang bisa mendengar. Summa qala ahaduhuma li sahibihi, kemudian apa namanya, salah satu dari kedua malaikat tadi berkata kepada temannya yang lain. Jadi apa namanya, di sini Nabi Jibril alaihissalam mengomentari hati Rasulullah SAW tadi itu, bahwa hati Rasulullah SAW adalah hati yang apa namanya, yang syadidun, yang keras, kemudian yang mempunyai mata, mempunyai telinga, mempunyai mata yang bisa melihat dan bisa apa namanya, bisa mempunyai telinga dan bisa mendengar. Sumaqala, setelah itu, qala ahaduhuma, setelah itu apa namanya, salah seorang malaikat mengatakan kepada temannya, zinhu bi asratin min ummatihi. Zinhu, yaitu apa namanya, timbang dia itu, bi asratin min ummati, dengan 10 umatnya. Yaitu mana lebih berat, apakah dia atau 10 umatnya? Fa wazanani bihim farajahtuhum. Kemudian apa namanya, pawazanani bihim, saya ditimbang dengan mereka atau dengan umatku, 10 umatku. Farajahtuhum, ternyata saya lebih berat daripada mereka yang 10. Summa qala zinhu bima'atin min ummati. Lalu Jibril mengatakan, salah satunya mengatakan pada yang lain, coba timbang dia mana lebih berat. Yaitu apakah dia yang timbang dia dengan 100 umatnya, mana yang lebih berat? Pawazani bihim fawazantuhum. Yang satu apa namanya, menimbang saya dengan 100 umatku, ternyata saya masih lebih berat daripada mereka yang 100. Summa qala zinhu bi alfin min ummati. Kemudian dia mengatakan, timbang dia dengan 1000 umatnya. Wazanani bihim fawazantuhum. Lalu apa namanya, dia itu menimbang saya dengan 1000 umatku, dan fawazantuhum, ternyata saya masih lebih berat daripada 1000 umatku. Summa qala, kemudian setelah itu, da'hu angka, biarkan. Fala wazantahu bi ummatihi la wazanaha. Sekiranya kalau Anda apa namanya akan menimbang dia dengan semua umatnya, dengan seluruh umatnya,
dia pasti akan masih berat daripada semua umatnya. Qala fil hadisil akhir, pada hadis yang lain, summa dammanuni ila sudurihim. Kemudian dammuni, kemudian malaikat itu dammuni, mereka itu merangkul saya, ila sudurihim, kepada dada mereka, wa qabbalu ra'si, dan malaikat tadi qabbalu, yaitu mencium, itu kepalaku, wa ma baina ainayya, dan wa ma baina ainayya, yaitu antara kedua mata beliau itu yang dicium oleh malaikat tadi. Summa qalu, kemudian mereka berkata, ya Habib, la tura. Hai Habib, hai orang yang hai kekasih, hai orang yang paling dicintai, jangan kau takut, jangan kau khawatir. Innaka law tadri ma yuradu bika minal khairi lakarrat ainaka. Jangan kau khawatir, jangan kau takut. Sekiranya engkau mengetahui ma yuradu bika, apa yang dikehendaki Allah SWT pada dirimu, minal khairi, dari kebaikan, lakarrat ainaka, niscaya engkau akan merasa senang dan gembira. Nah, jadi jangan kau takut, jangan kau khawatir atas apa yang saya lakukan. Dari mulai dari beliau itu melakukan operasi pada perut, pada hati beliau, dikeluarkan, kemudian dicuci, kemudian dikeluarkan material yang hitam yang ada di dalam hatinya. Kemudian setelah itu distempel. Yaitu jangan kau takut, jangan kau khawatir. Karena sekiranya engkau mengetahui apa yang dikehendaki Allah SWT pada dirimu, niscaya engkau akan merasa gembira, merasa senang. Itu kata malaikat tadi. Qala summa qalu, ini malaikat itu, ma yuradu bika minal khairi lakarrat ainaka. Wa fi baqiyati hadzal hadis min qaulihim ma akramaka 'alallahi, yaitu niscaya engkau akan merasa senang, akan gembira terhadap ma akramaka 'alallah, min qauli ma akramaka 'alallah, yaitu alangkah muliamu di sisi Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'aka wa malaikatahu. Jadinya hadzal hadis min qaulihim ma akramaka 'alallah, innallaha ma'aka wa malaikatahu. Alangkah muliamu, alangkah istimewamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu besertamu dan semua malaikat. Qala wa fi hadisi Abi Dzarrin, "Fama huwa illa an wallaya anni." Dan disebut pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzarrin, "Fama huwa illa an wallaya anni, fa ka'annama ara al-amra ayanatan." Dan fama huwa illa an wallaya, dan ketika ketika dia berpaling dari saya, ketika dia meninggalkan saya, faka'annama ara al-amra muayyanatan. Itu setelah mereka berpaling dari diri saya, setelah malaikat tadi yang ditugaskan oleh Subhanahu wa taala untuk melakukan operasi untuk membersihkan hati Rasulullah SAW. Begitu dia itu keluar, berikut dia jauh dari saya seakan-akan masih melihat apa yang dilakukan oleh mereka muayyanatan, itu dengan secara jelas, muayyanatan. Qala wa haka Abu Muhammad Al-Makki wa Abu Laisi As-Samarkandi wa ghairuhuma anna Adam inda maksiyatihi, bahwa niba'ana min Adam, ketika beliau melakukan kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahumma bihaqqi Muhammadin ighfirli khati'ati. Itu Nabi Adam ke dalam surga. Ketika beliau itu melakukan pelanggaran terhadap terhadap perintah Allah SWT, dia itu tawassul dengan Rasulullah SAW agar Allah SWT memaafkan kesalahannya dengan doanya, Allahumma ya Allah bihaqqi Muhammadin, dengan hak Nabi Muhammad, ighfirli khati'ati, ampunilah bagiku dosaku. Wa irwa wa takabbal taubati, kemudian dari riwayat mengatakan, dan bihaqqi Muhammadin takabbal taubati. Faqala Allahu lahu, kemudian Allah SWT bertanya kepada Nabi Adam, min aina arabta Muhammadan, dari mana kau tahu Muhammad? Muhammad masih belum dilahirkan. Engkau adalah ayah atau bapak semua manusia.
Muhammad masih belum dihadirkan di mana kamu tahu ada Muhammad? Qala ra'aitu fi kulli mawdi'in minal jannati. Ra'aitu fi kulli mawdi'in, saya melihat pada setiap tempat di dalam surga maktuban la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya tahu bahwa Muhammad itu akan ada, bahwa apa namanya, karena setiap tempat di dalam surga itu ada tertulis mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa yuru Muhammadun abdi wa rasuli fa alimtu wa yurwa apa namanya, ada juga mengatakan bahwa la ilaha illallah kemudian Muhammadun abdi wa rasuli. Dari catatan, dari tulisan yang tertulis pada setiap tempat dalam surga itu, saya mengetahui annahu akramu khalqika, bahwa Muhammad itu adalah makhlukmu yang paling mulia, alaika di sisimu, fataballahu alaihi wa ghafara lahu. Lalu Allah Subhanahu wa taala yaitu mengampuni Adam alaihissalam wa ghafara lahu, dan memaafkan dosanya. Jadi apa namanya, Nabi Adam di dalam surga ketika beliau melakukan kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, beliau itu tawassul apa namanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuni segala dosanya. Di sini ada tulisan apa namanya, ada diriwayat dari apa namanya, dari Imam Malik, yaitu apa namanya, ini catatan dari Syekh Ismail. Kemudian kad su'ilal Imam Malik, ini sahibul mazhab, yaitu Imam Malik yang mempunyai mazhab, pernah ditanya, idza da'a syakhsu ayastakbirul qiblata am yastadbir wa yastadbiru al-kabra au yastakbirul kabra wa yastadbiru al-qiblata. Jadi ada orang bertanya, sekarang kalau ada seseorang apa, Imam Malik ditanya, kalau orang lagi berdoa di depan makam Rasulullah SAW, mana lebih bagus? Apakah menghadap kepada kiblat atau menghadap kepada atau bermuajah dengan Rasulullah SAW? Jawab soalannya, kan su'ilal Imam Malik, sahibul mazhab, iza da'a sakhsu ayastakbirul qiblata wa yastadbirul kabra aw yastakbirul kabra wa yastadbiru al-qiblata fa'ajabahu istakbil kibra wa yastadbirul qiblata. Istakbil kabra yaitu menghadap langkau kepada kubur, dan apa namanya, belakangilah kiblat. Mengapa? Fa innahu wasilatuka wa wasilatu abika Adam alaihissalam. Karena apa namanya wasilah? Karena apa namanya, yang akan Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad adalah wasilah, adalah saranamu untuk membawa kamu masuk surga. Dan begitu juga apa namanya, saranamu untuk apa namanya, untuk bisa maafkan semua dosamu. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, dia itu apa, tawassul, yaitu apa namanya, tempat tawassul kepada Nabi alaihissalam, sehingga kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sehingga dosanya diampun oleh Subhanahu wa taala. Yaitu kesimpulannya apa namanya, Imam Malik ditanya, Allah orang yang berdoa di depan makam Rasulullah SAW, mana lebih bagus? Apakah menghadap kiblat atau menghadap makam Rasulullah SAW? Imam Malik menjawab, yaitu menghadap makam Rasulullah SAW. Mengapa? Karena apa namanya, Nabi Adam saja, yaitu apa namanya, dia itu tawasul kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosanya, mengampunkan dosa-dosa kesalahannya. Sekarang apa namanya, menghadaplah kepada Nabi besar, kepada makamnya, karena itu adalah engkau tawasul kepadanya. Karena seperti dengan engkau tawasul seperti itu, apa yang kau inginkan akan dikabulkan oleh Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa namanya, Nabi Adam ketika dia tawasul kepada Nabi kita untuk dimaafkan dosanya. Qala wa hadha inda qailihi ta'wilu qauli ta'ala fatalaqa adamu min rabbi kalimatin. Ini fatalaqa adamu min kalimatin, yaitu apa namanya, maksudnya Allah SWT mengampuni dosanya Nabi Adam SAW setelah beliau tawasul kepada Allah SWT dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Akhirnya fi riwayatin ukhra ayat. وفي رواية الأجر قال فقال آدم لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك فإذا مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله
فعلمت أنه ليس أحد أعظم قدرا عندك ممن جعلت اسمه مع اسمك فأوحى الله إليه وعزتي وجلالي إنه لآخر النبيين من ذريتك ولولاهم ما خلقتك. قال وكان آدم يكنى بأبي محمد وقيل بأبي البشر وروي عن سريج بن يونس أنه قال إن لله ملائكة سياحين عيادتها كل دار فيها أحمد أو محمد إكراما منهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. Masya Allah, Masya Allah. Wa fi riwayatin ukhra faqala Adamu. Yaitu Adam, lama khalaqtani. Jadi apa namanya, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana kau tahu bahwa akan ada ada apa namanya hambaku yang namanya Muhammad? Qala lama khalaqtani rafa'tu ra'si ila arsyika fa idza fihi maktubun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika engkau ciptakan saya mengangkat kepala saya dan saya melihat apa namanya di arasmu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari sanalah saya tahu bahwa apa nama Muhammad itu adalah makhlukmu yang paling apa namanya mulia di sisimu. Fa'alimtu annahu laisa ahadun a'zama qadran indaka. Maka dari sana saya tahu bahwa tidak ada orang yang lebih besar kedudukannya daripada Nabi Muhammad SAW di sisimu. Mimman ja'alta ismahu ma'a ismika. Yaitu mimman, tidak ada orang yang lebih agung, lebih besar namanya daripada seseorang yang kau jadikan namanya berdampingan dengan namamu. Fa'ahallahu ilaihi wa izzati wa jalali innahu la akhirun nabiyyin. Kemudian apa namanya? Setelah itu Allah SWT memberitahukan melalui wahyu kepada Adam alaihissalam, wa izzati, demi apa namanya izzatu, demi kekuasaanku, wa jalali dan keagunganku, innahu sungguhnya la akhirun nabiyyin, bahwa Muhammad itu adalah nabi yang paling terakhir min zurriyatika, dari keturunanmu. Walau lahu ma khalaqtuka. Kalau bukan Nabi Muhammad, saya tidak akan menciptakan engkau. Ini apa namanya? Firman Allah SWT kepada Nabi Adam AS. Menunjukkan bagaimana keagungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Adam itu mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling mulia di sisi Allah SWT. Karena dia lihat apa namanya itu tertulis, itu bergandengan di arasnya. Dan Allah SWT tidak mungkin akan mengendengkan namanya kecuali dengan orang yang paling paling mulia di sisinya. Kemudian kemudian Allah SWT mengatakan kepada Nabi Adam alaihissalam melalui wahyu bahwa kalau bukan Nabi Muhammad, yaitu saya tidak akan menciptakan kamu. Yaitu kalau seandainya Nabi Muhammad tidak akan diciptakan oleh SWT, Allah SWT tidak akan menciptakan Nabi Adam dan keturunannya. Qala wa kana Adamu yukanna bi Abi Muhammadin. Ya Adam juga dia mendapat kunyah dengan Abi Muhammad, yaitu merasa menjadi kebanggaan kalau beliau itu disebut Abi Muhammad. Wa qila bi Abil Bashar, ada juga bi Abul Bashar. Wa riya an Suraij bin Yunus annahu qala inna lillahi malaikatan sayyahina ibadatuha ala kulli darin fiha Ahmadu aw Muhammadun ikraman minhum li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini di sini disebut bahwa Allah SWT mempunyai malaikat yang keliling di seluruh dunia. Ibadatuha, yaitu yang jadi ibadahnya adalah mendatangi rumah-rumah yang ada orang yang namanya Muhammad atau Ahmad. Ya ini sayyahin ibadatuha, yaitu ala kulli darin, yang menjadi ibadahnya adalah mendatangi, yaitu diperintah oleh Subhanahu wa taala. Tugasnya hanya dia itu mendatangi rumah-rumah yang ada di dalam rumah itu seorang yang namanya Ahmad atau Muhammad. Ikraman minhum li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penghormatan, sebagai penghormatan kepada mereka yang di dalam keluarganya itu ada namanya Muhammad. Ikraman li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadinya ada malaikat yang tugasnya dia itu keliling dan ibadahnya adalah masuk kepada rumah-rumah yang ada di dalam rumah itu seorang yang namanya Ahmad atau Muhammad, sebagai penghormatan kepada mereka karena mereka itu menamakan keluarganya yang namanya Ahmad atau Muhammad. Ini adalah sebagai penghormatan, sebagai penghormatan dan penghargaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa ibnu Aqani'in al-Qadi an Abil Hamra qala Rasulullah sallallahu lama usra bi ila samai idza al arsy maktubun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
ayatuhu bi aliyin wa ayatuhu bi aliyin. Ini ada riwayat an Abil Hamra qala Rasulullah sallam lama usriya bi, ketika saya melakukan Isra, yaitu perjalanan malam dari kota Mekah menuju Baitul Maqdis ila sama, kemudian Mi'raj ke sama, ke langit. Idzan al-arsy maktubun, tiba-tiba saya melihat bahwa di arsy itu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ayatuhu bi aliyin. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Ayatuhu bi aliyin. Saya mendukungnya, itu menguatkannya dengan aliyin. Aliyin di sini ada dua tafsiran. Ada ayatuhu, yaitu dengan bila itu Rasulullah SAW akan akan dikuatkan dengan Sayyidina Ali. Ada juga yang mengartikan bi aliyin, yaitu bi ali himmatihi, yaitu Muhammad adalah utusan Allah dan saya akan mendukungnya, saya akan menguatkannya dengan himmahnya yang tinggi. Yaitu ada yang menafsirkan dengan himmah yang tinggi, saya menguatkannya, saya mengokohkannya, yaitu karena mempunyai himmah yang tinggi. Ada juga yang mengartikannya yaitu seperti lapasnya ayat itu, saya menguatkannya itu dengan dengan dukungan Ali. Wa fi tafsiran Ibnu Abbasin fi qauli ta'ala wa kana tahtu kanzul lahuma. Ini pada Asrul Kahfi. Wa kana tahtu kanzul lahuma. Yaitu wa kana tahtu, itu di bawah tembok itu ada kanzun. Ada ada kanzun lahuma, ada simpanan bagi bagi kedua anak yatim itu. Lauhun min zahabin fihi maktubun. Maksudnya akan tahtu lahuma, yaitu lauhun. Di sana ada lauh. Di sana ada lauh, yaitu ada papan min zahabin dari emas. Fihi maktubun, di dalamnya itu ada tertulis ajaban liman aikana bil qadari kaifa yang sabu ajaban liman aikana bin nari kaifa yadhaku ajaban liman ra'ad dunya wa takallubaha bi ahliha kaifa yatma'innu ilaiha anallah la ilaha illa anna Muhammadun abdi wa rasuli. Itu di dalam wa kana tahuta kanzul lahuma, di sini, di sana ada lauh. Di sana ada papan yang dari emas, tertulis di dalam lauh itu ajaban, menjadi satu keheranan. Liman aikana bil qadri, bagi orang yang yakin adanya kadar, adanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yang sabu, bagaimana dia itu bagaimana dia itu berjerih payah mencari rezeki, padahal sudah ditentukan rezekinya. Kaifa yang sabu, bagaimana dia itu berjerih payah sampai membanting tulang siang malam mencari rezeki, padahal rezekinya sudah ditentukan oleh Subhanahu wa taala. Ajaman liman aikana bin nari kaifa yadhaku, sangat heran bagi orang yang yakin bahwa di sana ada neraka nanti di akhirat, bagaimana dia bisa tertawa. Dan kalau ada orang kalau seorang yakin bahwa di neraka nanti di akhirat nanti ada neraka, dia tentunya atau seharusnya dia tidak akan bisa tertawa, karena khawatir nanti dia itu kan termasuk orang yang akan menjadi penghuni neraka. Itu dalam lauh itu. Kemudian ajaban liman ra'ad dunya wa takallubaha bi ahliha kaifa yatma'innu ilaiha. Menjadi satu keheranan bagi orang yang melihat dunia, wa takallubaha, dan perputarannya, bi ahliha, yaitu dengan dengan penduduknya, kaifa yatma'innu ilaiha, bagaimana dia itu merasa tentram dan tenang kepada dunia. Bagaimana orang dia melihat dunia, bagaimana perputaran dunia, bagaimana dunia itu berputar. Yang tadinya orang yang kaya menjadi miskin, yang tadinya miskin menjadi kaya, dan seterusnya. Bi ahliha kaifa yatma'innu ilaiha, bagaimana dia bisa menenangkan diri, bagaimana dia itu merasa aman, tentram kepada dunia, padahal dunia itu berputar, tidak akan tetap. Kemudian anallah, saya adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya, Muhammadun abdi wa rasuli,
ini adalah apa namanya, Muhammad adalah hambaku dan rasuli. Ini apa namanya di dalam wa kana tahta kanzulahuma, ini fi qauli ta'ala wa kana tahta kanzulahuma. Kanzul di sana ada lauh. Itu dalam lauh itu tertulis ada kata-kata ini. Itu maksudnya di sini syahidnya adalah apa namanya di sana di dalam lauh itu ada tertulis nama Allah SWT berdampingan dengan nama Nabi besar kita Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan suatu kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ala babil jannati maktubun inni anallah la ilaha illa ana Muhammadur Rasulullah la u'adzibu man qalaha. Dari sini Ibn Abbas meriwayatkan. Di pintu surga itu tertulis nanti kata-kata ini anallah. Saya adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya. Itu ada tulisannya nanti. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Allah. La u'adzibu man qalaha. Saya tidak akan menyiksa orang yang pernah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man qalaha yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis disebut bahwa man qala la ilaha illallah dakhal jannah. Itu siapa-siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia akan masuk surga. Jadi apa namanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia apa namanya menjalankan tuntutan dari la ilaha illallah la u'adzibu saya tidak akan menyiksakannya la u'adzibu man qala. Ini firman Allah SWT. Wa dzukira annahu wujida 'ala al-hijarati al-qadimati maktubun Muhammadun taqiyyun muslihun wa sayyidun aminun. Itu apa namanya dijumpai al-hijaratil qadimah. Pada batu-batu yang peninggalan itu petilasan lama, maktubun di dalam batu ada terukir Muhammadun taqiyyun muslihun. Muhammad adalah taqiyun, seorang yang bertakwa dan muslih, yaitu muslih yang memperbaiki umat. Wa sayyidun, beliau itu adalah sayyid, yaitu junjungan, aminun dan terpercaya. Wa zakara Samintari annahu syahada fi ba'di biladi Khurasan mauludan wulida ala ahdi jambaini maktubun la ilaha illallah walal akhari Muhammadur Rasulullah. Ini pernah terjadi di Khurasan, ada seorang anak lahir, kemudian di salah satu lambungnya yaitu tertulis la ilaha illallah. Kemudian di sebelah lainnya ditulis Muhammad Rasulullah. Wa dzakara akhbariyuna anna bi biladil Hindi, yaitu di negara India, wardan ada ward, ada bunga ahmar, bunga yang merah, maktuban alaihi bil abyad, yaitu di bunga merah itu tertulis dengan warna putih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waruya an Ja'far bin Muhammadin Abi. Ini banyak banyak peristiwa-peristiwa seperti ini banyak kita jumpai. Seperti umpamanya ada di dalam hutan, itu ada tulisan la ilaha illallah. Atau ada di air laut itu tertulis, yaitu ombaknya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian an Abi idza kana yaumul qiyamati nada munadin ala liyakum man ismuhu Muhammad fal yadkhulul jannata li karamati ismi sallallahu alaihi wasallam. Nanti di surga akan dipanggil, ayo siapa yang namanya Muhammad, ayo bangun. Itu untuk masuk surga sebagai penghormatan kepada Nabi besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia menggunakan nama Nabi Muhammad sebagai namanya, sehingga nanti dia akan dipanggil duluan untuk masuk surga. Yaitu Allah SWT itu memanggil mereka. Ala liyakum man ismuhu Muhammad falyadkhul jannah. Ayo siapa yang namanya Muhammad, ayo cepat masuk surga. Itu likaramati ismi sallallahu alaihi wasallam. Warabnu al-Qasim fi samaihi wa ibnu Wahabin fi jami'ihi an Malikin sami'tu ahla Makkah. Saya mendengar ahlu Makkah. Katanya yaquluna, mereka mengatakan ma min baitin fihi ismu Muhammadin illa nama waruzika jiranuhum. Setiap rumah yang ada yang namanya Muhammad illa nama, malaikat rumah itu akan subur, nama subur makmur.
akan diberikan kehidupan yang mewah. Waruziku, dan akan diberi rezeki. Waruzika jiranuhum. Begitu juga tetangganya, yaitu seorang yang bertetangga dengan seorang yang namanya Muhammad, dia juga akan mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala sebagai penghormatan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat ahli Mekah. Sami'tu ahla Makkah yaqulun ma baina baitin fihi ismu Muhammadin illa nama. Yang setiap rumah yang di Mekah itu yang ada seorang di dalam rumah itu namanya Muhammad, melainkan dia itu akan subur makmur rumah tadi dan akan mendapat rezeki. Begitu juga ya tetangganya yang bertetangga dengan orang yang namanya Muhammad akan diberikan kehidupan yang subur makmur dan akan diberikan rezeki. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam ma darra ahadakum ayyakuna fi baiti Muhammadun wa Muhammadani wa salasatun. Ma darra itu ahadakum ayyakuna fi baiti, itu seorang itu tidak akan mendapat kerugian, tidak akan mendapat mudarat apabila di rumahnya itu ada seorang namanya Muhammad atau dua atau Muhammadani wa salasatun. Sehingga saya tahu di Mekah ini ada seorang yaitu orang saleh. Dia itu mengatakan namanya anaknya itu kalau salah 4 atau 5 semuanya Ahmad. Tasur namanya Hamad, Ahmad, Mahmud. Pokoknya yang yang ada ininya dari kata-kata Ahmad. Ini Hamad, Mahmud, Hamid, Humaid, apa lagi? Itu pokoknya kelima-lima anaknya itu semuanya yang ada yang ada kata-kata yang kata Muhammadnya. Dan ternyata saya lihat itu rumahnya, rumah orang ini masyaallah subur makmur dan termasuk rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tuanya, yaitu orang tuanya adalah orang yang hamil, orang tuanya yang tidak mau dikenal oleh orang. Dia itu selalu dia itu salat subuh di Masjid Haram, kalau waktu bukan lockdown selalu salat di Haram. Dan dia itu ada tempat khususnya di sana. Kalau ada orang yang mau salaman, dia pindah ke tempat yang lain. Sampai sekarang ada. Dia namanya Hamad, Hamud, Muhammad, Ahmad, Humaid. Itu ada 5. Anaknya semuanya itu ada kaitannya dengan hamdun. Qala wa ibn Abbas wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ta'ala nazara ila qulubil ibadi fakhtara minha kalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fastafahu li nafsi fa ba'athahu bi risalatihi. Wa ibn Abbasin wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Allah ta'ala nazara, Allah SWT menyaksikan ila qulubil ibad, kepada hati hambanya, fakhtara minha, lalu Allah SWT memilih satu minha kalba Muhammadin, fakhtara minha kalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fastafahu, lalu membersihkannya li nafsihi fa ba'asahu bi risalatihi. Wa kana qasu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma nazalat wa ma kana lakum an tu'zu Rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'di abada. Ini ketika Allah SWT menurunkan ayat ini, wa ma kana lakum an tu'zu Rasulullah wala an tankihu an azwajahu min ba'di abada. Al-ayah qama khatiba, Rasulullah SAW langsung berdiri menyampaikan berkhutbah. Faqala ya masra'il iman innallaha ta'ala faddalani alaikum tafdilan. Hai kaum mukminin, hai orang mukmin, sungguhnya Allah SWT telah mengutamakan saya daripada kalian, tafdilan dengan keutamaan. Wa faddala nisa'i, dan telah mengutamakan, telah memberikan kemuliaan kepada istri-istriku, ala nisaikum, terhadap istri-istrimu, tafdilan, yaitu tidak akan boleh dinikahi oleh siapapun setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Al-hadis. Summa qala pasrun fi tabtilihi bima tadammathu karamatul Isra minal munajat. Insyaallah pelajaran berikutnya kita akan membahas membaca tentang tentang perjalanan Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk malam ini Syifa kita cukupkan sampai di sini. Kita membaca sedikit Al-Bahjah Tsaniyah. Saya Suhaib, kaifa halukum?
Alhamdulillah, Syekhuna. Aina sahibuka ja'a al-yawm? Oh, lazim. Nah. Ah, Masya Allah. Masalah Bapak ini ya Allah, luar biasa, luar dari biasa. Haji, ada sifat haji. Kita sampai Nanti tercengang ini. saya Ya syukri Allah. nanti pertama kali anaknya dia kasih namanya Muhammad ya. Oh, kalau saya Muhammad Mahmud, ya Allah. Masya Allah, ini luar biasa. Ada apa yang saya tahu itu namanya anaknya itu Hamad, Mahmud, Humed. Pokoknya 5 anaknya semuanya itu, Masya Allah. Ajib, Masya Allah, ini ajib. Itu ya apa namanya? Malaikat itu katanya setiap malam keliling ke dunia ini. Allah. Dia itu tidak akan masuk kepada rumah, dia akan masuk kepada rumah yang ada seorang yang namanya Ahmad atau Muhammad. Itu sudah luar biasa. Berarti kalau di rumah itu ada namanya Ahmad atau Muhammad, yaitu insya Allah termasuk apa namanya orang yang diziarahi oleh malaikat pada waktu malam itu. Ya Rabb. Ya Allah. Ini baru pertama kali kita dengar ini. Masya Allah. Ayo, Wait gerak saya. Apa nanti kita berbincang-bincang setelah kita membaca ini sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-alim al-allamah Syekh Hasan Muhammad Al-Masyar rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi wa bulumikum bulumi sayri salina fid darani amin. Al-jaizu fi haqqihi ta'ala wa jaizun fi haqqil ijadu wa tarku wal ishqa'u wal is'adu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa jaizun fi haqqil ijadu wa tarku wal ishqa'u wal is'adu. Wa jaizun fi haqqihi, yaitu apa namanya jaiz pada hak Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala boleh, tidak ada yang melarang, tidak ada yang menekan, tidak ada yang menyuruh atas Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan sesuatu. Jadi segala sesuatu itu apa namanya boleh dia kerjakan, boleh dia tidak kerjakan. Begitu juga watarku wal iska, yaitu apa namanya boleh Allah SWT akan membuat seorang itu menjadi celaka, itu orang kafir. Tidak apa namanya kalau membuat orang menjadi celaka, membuat orang menjadi beriman, itu adalah boleh-boleh saja pada Allah SWT. Tidak ada yang menyalahkannya. Mengapa? Karena Allah SWT, apa namanya yas'al wala yus'al. Jadi apapun yang dilakukan Allah SWT itu boleh dilakukan, boleh dia lakukan. Summa syara'an nazim rahimallahu ta'ala fi bayan qismi salis. Yaitu kemudian al-musannif ini apa namanya mulai membahas yaitu bagian yang ketiga, yaitu apa namanya al-jaiz. Apa namanya al-wajibat sudah, kemudian al-mustahilat sudah, kemudian sekarang ini al-mumkinat yaitu al-jaiz. Bahwa al-jaiz faqala wa jaizun fi haqqi ta'ala. Jaiz yaitu maksudnya tidak ada paksaan, tidak ada paksaan atas Allah SWT untuk melakukan sesuatu yang jaiz. Al-ijadu wal khalqu lil mumkinat, yaitu menciptakan dan membuat sesuatu yang mungkin. Sawaun wujidat aw lam tujad. Baik itu sudah ada atau apa namanya, baik itu sudah ada atau tidak akan ada. Yaitu Allah SWT apa namanya boleh-boleh aja menciptakan hal itu. Wal ijadu, dia maksud dengan ijad sini ta'alluqul qudrati biwujudi al-maqdur. Keterkaitannya sifat apa namanya al-qudrah, kekuasaan Allah SWT untuk menciptakan sesuatu yang mungkin terjadi, al-mumkinat. Yang mungkin terjadi. Fa in ta'allaqat bil hayati summiya ihya'an. Kalau apa namanya kekuasaan Allah SWT itu berkaitan dengan apa namanya dengan satu yang dengan kehidupan, itu namanya ihya. Wabil mauti sumya imatatan. Kalau apa namanya kalau berkaitan dengan mati itu imatatan, itu mematikan, yaitu membinasakan. Wabil marzuki sumya razkan. Razkan itu apa razkun bifathil wawi. Jangan salah, bitahra, jangan salah. Wa zi ta'alukat yal musammatu bi sifatil af'al. Ini apa nama ta'aluknya? Keterkaitannya sifat-sifat ini dengan Allah SWT. Ini namanya apa namanya keterkaitan dengan ini namanya sifat-sifat al-af'al. Sifat-sifat apa namanya yang diciptakan oleh Allah SWT. Wa tarku birrafi atpun 'alal ijad. Ay yajuzu fi haqqi ta'ala ijadul mumkinat wa tarkuha. Boleh bagi Allah SWT. Tidak ada yang melarang bagi Allah SWT untuk menciptakan dan tidak menciptakan sesuatu yang memungkinkan. Yani anna ijadu kulli mumkinin aw tarku
amrun jaizun. Yaitu menciptakan segala sesuatu yang mungkin dan tidak menciptakannya itu adalah sesuatu yang jaiz, sesuatu yang boleh pihak Ta'ala. Insya'a fa'al wa insya'a lam yaf'alhu. Kalau Allah SWT menghendaki, dia ciptakan. Kalau dia tidak menghendaki, tidak dia ciptakan. Ini adalah hak Allah SWT. Qala al-mu'allif wa min zalika bi'satur rusul alaihi salatu wassalam. Yaitu apa namanya termasuk satu yang jaiz adalah mengutus para nabi rasul alaihi salam. Fa inna bi'tsatahum jaizatun. Karena mengutus para rasul itu hukumnya jaiz. Walaysat biwajibatin Allah Ta'ala. Bukan suatu kewajiban atau keharusan atas Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika isabatul ma'asi, isabatul asi. Begitu juga apa namanya? Bisa saja Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang yang melakukan maksiat, bisa. Tidak ada yang melarangnya. Dan juga termasuk Allah Subhanahu wa taala adil. Kemudian apa namanya wa ta'zibul muti, dan menyiksakan orang yang apa namanya yang taat, bisa saja, tidak ada yang melarangnya. Karena dan juga itu termasuk adil. Mengapa dikatakan adil? Karena tidak ada orang yang akan menghukumi Allah Subhanahu wa taala. Yas'al wa la yus'al. Jadi apa namanya apapun yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala itu adalah jaiz atau boleh, dan itu tetap dikatakan adil. Wal iska di sini wa khalqul kufri fil abdi wal iyad billah. Yaitu menciptakan seorang itu menjadi celaka, yaitu dengan menciptakan dia itu menjadi seorang yang kafir seperti Abu Lahab. Wa yusamma al-khizlan. Di kitabnya ditulis wa yumsa. Tapi yang salah, yang benar wa yusamma al-khizlan, yaitu apa namanya dikatakan al-khizlan bi kasril kha wal idlal. Yaitu apa namanya idlal itu satu menyesatkan, itu khizlan itu kesesatan, itu menyesat. Al-isqa yaitu membuat seorang menjadi sesat, menjadi apa namanya khizlan, menjadi celaka. Wal is'ad, dan menciptakan apa namanya al-is'ad, yang apa namanya yang membuat seorang menjadi beruntung, itu apa namanya senang. Yaitu bikasril hamzati masdaru as'ada bahwa khalqut ta'ati, yaitu menciptakan, yaitu apa namanya ketakwaan kepada seorang hamba. Wa sama bil hidayati wat taufik, dan apa namanya ciptaannya ini namanya hidayah dan taufik. Wa tansis al iska wal isad, dan menghususkan, yaitu apa namanya menghususkan, itu menyebut secara khusus, yaitu al isad wal iska itu. Wa in kana dakhilani fil ijad, meskipun itu sudah masuk dalam apa namanya dalam kata-kata ijad, limazidil idah, ini untuk menambah atau untuk lebih jelasnya. Wal ihtimam, bisanya ada untuk lebih diperhatikan dalam urusannya. Wa dakhala fil jaiz aidan fi'lus salah wal aslah. Di sini apa namanya wa dakhala fil jaiz, insyaallah apa namanya besok kita ambil ini, karena ini apa namanya masalah yang agak rumit sedikit, yaitu apa namanya masalah as-salah dan islah. Sebab inilah apa namanya Imam Asy'ari, beliau itu apa namanya keluar, yaitu meninggalkan gurunya yang namanya Al-Jibai, yaitu apa namanya karena orang Mu'tazilah, karena apa namanya tidak bisa menjawab tentang pertanyaannya apa namanya Imam Asy'ari tentang as-salah wal aslah. Insyaallah apa namanya masalah ini kita baca besok insyaallah. Wa dakhala fil jaizi. InsyaAllah apa namanya Sukri kitabnya kecil, sedikit-sedikit tapi pasti tamat insyaAllah. Nggih wah, insyaallah. Masyaallah. Artinya penting tetap dawam insyaallah. Khairul umur apa tanya? Sedikit demi sedikit menjadi bukit. Syekh Khalil kelihatannya hari ini ada datang dia, mungkin ada urusan. Oh. Jadi Masya Allah ini sifat ini semakin menggoda. Masya Allah ini dengan ibarah yang sudah sekian lama hilang, ternyata di sini kita temukan ibarahnya yang dulu kita dengar-dengar di para kiai-kiai sepuh kita di Lombok. Masya Allah ternyata ada ibarah semua. Ya Allah. Apa namanya kita dulu kan seperti katanya khulasah, yaitu apa namanya kesimpulan para kiai kalau ulama kita yang dulu.
tapi kita belum tahu sumbernya. Sekarang ini alhamdulillah sehingga kita tahu sumbernya. Sehingga itu akan menguatkan apa namanya? Pengetahuan kita yang sudah kita apa namanya? Terima sejak kita kecil dulu. Semakin insyaallah di sini kan kita masih belum ini. Belum ini masih jilid yang pertama. Jilid yang kedua nanti tentang ada kewajiban-kewajiban apa yang harus kita lakukan terhadap Rasulullah SAW. Saya Suhaifi, ada yang perlu ditanya? Ya, Masya Allah. Ini ikut luar biasa nama Syifa ini, Masya Allah. Jadi di Inggris itu menurut informasi nama Muhammad itu nama bayi paling populer setelah nama William. Muhammad? Nama bayi dengan nama Muhammad itu nama yang paling populer setelah William. Oh, William. Menurut statistik mereka. Ya, di Inggris itu ya. Terus di Inggris. Jerman pun begitu di barat. Jadi kalau di Indonesia banyaknya ke barat-baratan, justru kalau di barat itu banyak ke Islam-Islaman. Terbalik. Terbalik ya. Dan kita apa namanya? Kemudian ya. Terus? Ya, monggo Rika. Apa namanya kita di Indonesia kadang-kadang nama kita, tapi nama Ahmad itu orang-orang yang masih fanatik, itu umpamanya namanya Muzani, tapi harus ada Ahmad Muzaninya. Ada umpamanya namanya siapa itu harus ada Muhammad. Bukan nama yang apa namanya, itu sebagai tabaruk saja. Itu banyak sekali Ahmad. Umpamanya seperti apa namanya? Apa lagi? Ada namanya yang lain, tapi ditaruh depannya itu Ahmad atau Muhammad, maksudnya tabaruk. Karena seperti katanya tadi saya Sukri ini, itu apa namanya, kita alhamdulillah orang-orang kampung kita dulu, dari mana sumbernya itu dia apa namanya, bahwa nama-nama ini adalah nama yang apa yang baik, sehingga selalu apa namanya menulis nama Muhammad dan Ahmad itu di awal nama anak-anaknya. Alhamdulillah ya. Monggo saya Suhaifi, apa yang? Ya, bahkan beberapa seperti Imam Ghazali namanya, nama bapaknya, nama kakeknya, mungkin ada ulama-ulama yang lain ke atasnya juga sama Muhammad bin Muhammad. Iya. Bagi anak pribadi, Masya Allah, ini Syifa ini pertama mudah-mudahan semakin menguatkan mahabbah kita ke Rasulullah SAW dengan banyak salawat. Amin. Banyak juga ibarat-ibarat, Masya Allah, ternyata min sabab gufronil dzunub ini gara-gara dengan wasilah Rasulullah seperti yang di apa namanya di kitab-kitab. Ini bahasanya Masya Allah luar biasa ini bahasanya. Dan ini apa namanya masih ya alhamdulillah apa namanya kita pertama kali selain kita mendapat ilmu juga kita apa mengasah bahasa kita, saya Sukria. Nggih. Untuk selain kita mendapat ilmu juga apa namanya memperbanyakkan pembandaraan bahasa kita. Ini banyak apa kata-kata yang di sini Masya Allah itu. Tapi apa namanya kita didukung untuk memahaminya karena kita sudah merasakan diri, sudah apa namanya menyatu dengan judul yang kita bahas. Jadinya tidak terlalu sulit kita akan memahaminya. Bahkan kalau kita apa namanya melihat dalam kamus, kadang-kadang apa yang kita bayangkan memang itu dia. Mengapa? Karena kalau kita membaca ini
pertama kali kita merasakan diri sudah menyatu dengan judul yang kita bahas. Sehingga dalam memahami bahasanya itu tidak terlalu sulit. Tadi itu catatan dari Syekh Ismail tadi itu. Yaitu beliau mengingatkan kita ya. Mana lebih bagus seorang menghadap kiblat atau menghadap makam Rasulullah? Katanya makam Rasulullah. Karena Nabi Adam saja tawassul dengan Nabi Muhammad untuk baru diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang, dengan perkataan Imam Malik ini jadi sudah terbantah jadi yang dikirimkan tadi malam oleh Pak Khalil. Apa ya? Oh, iya. Yang selalu mengkafirkan orang-orang, mana ada orang menghadap kubur akan meminta kubur, goblok sekali. Lalu cepat menghukum orang. Inilah kejahilan kita. Apalagi ada orang-orang mengatakan bahwa Rasul itu tidak masuk, itu keluar dari I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah kalau kita baca di tafsir Imam Fakhrul Razi. Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya. Mudah-mudahan tetap sehat panjang umur ya. Amin. Mudah-mudahan besok kita bisa ketemu lagi ya. Karena sekarang mati corona ini kadang-kadang katanya di Jeddah itu tidak ada apa-apanya, tiba-tiba orang mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak mungkin? Ya, baru-baru ini ada beberapa orang. Ada orang kita orang Indonesia ada juga. Tadi dia dia pergi bagi-bagi tempe, terus masuk badannya terus meriang katanya. Ya, tengah malam sudah mati. Terus diperiksa katanya corona. Ini bukan corona, korone. Ada lagi salat katanya. Lagi salat temannya. Tiba-tiba bruk jatuh, mati katanya. Diperiksa terus dia itu corona. Allah. Ada juga beberapa ini saya lihat itu masih sehat, salaman kita. Cuma tidak ikut makan sama-sama saya. Setelah itu saya dapat berita katanya sudah mati. Innalillahi. Ya, Presiden Amerika aja kena corona, apalagi yang lain. Padahal dia itu Masya Allah. Dia itu sangat dia jaga kesehatannya. Ya, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala